Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Kartika Sari. Saat ini saya mengampu pelajaran IPA di SMP Negeri 8 Kota Tangerang. SMP Negeri 8 Tangerang telah menjadi sekolah penggerak angkatan pertama sejak tahun pelajaran 2021-2022. Merdeka Belajar dan Merdeka Mengajar sebagai ajas dari implementasi kurikulum Merdeka akan tergambar dari pembelajaran berdiferensiasi yang didesain dalam modul ajar. Di awal tahun ajaran baru, pertemuan pertama saya di kelas 9D, saya gunakan untuk mengamati dan menilai karakteristik peserta didik secara umum. Saya gunakan metode ceramah saat menjelaskan materi yang akan dibahas, kemudian mereka dikelompokkan berdasarkan pertemanan, masing-masing kelompok diberi materi yang berbeda untuk dipresentasikan di depan kelas dan ditanggapi oleh kelompok lain. Di akhir pembelajaran, saya memberikan pertanyaan dari materi yang dipresentasikan sebagai kuis. Hasilnya, sebagian besar peserta didik hanya mampu fokus mendengarkan tidak lebih dari 7 menit. Banyak peserta didik yang tidak peduli dengan keadaan sekitar, saling melempar tanggung jawab, enggan berpartisipasi, minim motivasi. Bahkan, saat diberi pertanyaan yang cukup mudah, mereka masih kesulitan menjawab. Tampaknya, situasi kelas seperti ini memang sesuai dengan rapor pendidikan SMP Negeri 8 Tangerang, di mana kemampuan literasi turun hingga 21,43%, sedangkan kemampuan numerasi turun hingga 28,86%. Dan ini merupakan capaian terendah yang mendapat catatan paling perlu ditingkatkan. Tantangan lainnya adalah keadaan siswa yang tidak diperkenankan membawa gawai, sehingga saya harus menyesuaikan agar pembelajaran yang saya lakukan dapat mengakomodir semua tanpa harus tertinggal teknologi. Pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan untuk menjawab tantangan tersebut sebagai praktik baik kali ini berjudul Ada IKN di Sistem Reproduksi Wanita. Apa dan bagaimana penerapan IKN pada materi tersebut? Mari kita simak video berikut ini. Langkah pertama yang saya persiapkan adalah mengecek kembali kesesuaian modul ajar dengan situasi kelas dan tantangan yang saya hadapi. Selanjutnya, saya membuat media pembelajaran interaktif untuk mempermudah peserta didik memahami materi. Kegiatan pendahuluan, saya melakukan asesmen kognitif dengan memberi pertanyaan secara umum seputar pengetahuan mereka tentang sistem reproduksi, dan asesmen non-kognitif dengan bertanya perasaan mereka saat itu. Karena belum bersemangat, saya mengajak mereka untuk ice breaking aljabar ganjil genap untuk melatih kemampuan numerasi mereka. Saat kegiatan pembelajaran pada materi sistem reproduksi wanita, saya menerapkan IKN, yaitu informasikan, komunikasikan, dan nalarkan. Pada langkah informasikan, saya memberi semua informasi yang dibutuhkan peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung, seperti tujuan pembelajaran, skenario pembelajaran, asesmen, bahkan kesepakatan belajar agar pembelajaran dapat berjalan dengan tertib. Saya menayangkan video proses terjadinya menstruasi. Peserta didik memberi informasi apa saja yang ingin mereka ketahui dari tayangan tersebut. Informasi tersebut ditempel sebagai bahan refleksi apakah setelah pembelajaran yang ingin mereka ketahui sudah terjawab. Langkah selanjutnya adalah komunikasikan. Masing-masing kelompok mendapat materi sesuai mata pelajaran yang diminati dan menyepakati cara pengumpulan data atau informasi, produk atau media yang akan dibuat, serta berbagi peran saat presentasi. Selanjutnya, peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan cara yang telah disepakati, yaitu studi literatur di perpustakaan, wawancara dengan guru matematika, wawancara dengan guru informatika, atau wawancara dengan guru PAI. Setelah informasi dirasa cukup, saya mendampingi peserta didik dalam menganalisis keterkaitan satu informasi dengan informasi lain, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Setelah menyiapkan media pembelajaran, peserta didik mempresentasikan hasilnya di depan kelas dengan dibuka oleh icebreaker. Saya mengajak mereka untuk menghitung siklus menstruasi dengan menggunakan kalender. Berapa hari wanita normal
28 hari sampai 35 hari. Oke, pinter. Sudah bisa dipahami? Setelah IKN ini diterapkan, ternyata memberikan hasil yang menggembirakan. Karena hasil rapot pendidikan di tahun berikutnya menunjukkan peningkatan, terutama pada capaian indikator yang sebelumnya menjadi prioritas perbaikan. Bahkan, kemampuan numerasi yang sebelumnya paling anjlok nilainya, justru paling tinggi capaiannya. Setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan IKN pada sistem reproduksi wanita, saya semakin semangat untuk lebih mengembangkannya dengan inovasi-inovasi yang lebih kreatif pada materi-materi yang lain. Karena saya melihat penerapan IKN ini lebih simpel dan fleksibel, serta dapat mengekspor kemampuan peserta didik. Bahkan hasilnya melebihi ekspektasi saya. Peserta didik terhabituasi untuk menciptakan iklim belajar yang tertib dan menyenangkan serta bertanggung jawab. Seperti menjaga kelasnya selalu bersih dan wangi sebelum pembelajaran dimulai, semangat menyelesaikan tugas di awal waktu, berlatih di rumah sebelum tampil di depan kelas, sehingga kemampuan public speaking mereka pun ikut terus meningkat secara signifikan. Menurut saya, pembelajaran ini menyenangkan, mudah dipahami, serta menantang. Karena kita harus wawancara dengan guru lain. Jadinya, kita bisa janjian terlebih dahulu kapan kita bisa mewawancarai guru tersebut. Ini menarik, karena saya baru pertama kali seperti ini. Menurut saya, bisa mengembangkan public speaking dengan cara mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok dan juga meningkatkan daya ingat pembahasan materi tersebut. Karena apa? Karena setelah pembahasan materi tersebut akan ada kuis. Menurut saya pembelajaran lintas mapel ini cukup efektif ya untuk pembelajaran para siswa, karena siswa bisa mencari informasi tidak terbatas dari informasi satu orang guru saja, tetapi siswa bisa minta pendapat dari beberapa guru mengenai satu pertanyaan dengan jawaban yang mungkin agak berbeda. IKN dalam materi sistem reproduksi wanita menurut saya sangat menarik. Kenapa? Karena di dalam pembelajarannya terjadi suatu kolaboratif antara mata pelajaran IPA dengan mata pelajaran lain, disesuaikan dengan keinginan dan minat peserta didik, sehingga mempermudah peserta didik dalam menguasai materi. Dan di dalam pembelajarannya juga melatih unsur literasi dan numerasi peserta didik. Hal ini sangat menginspirasi kami sebagai guru. Terima kasih. IKN dalam reproduksi wanita merupakan sebuah metode, sebuah langkah, sebuah model pembelajaran yang inovatif. Dengan tidak mengurangi esensi pembelajaran, tujuan pembelajaran tetap tercapai. Inovasi-inovasi seperti ini, inovasi yang lebih simpel dengan tidak mengurangi esensi, tujuan pembelajaran tetap tercapai, perlu kita publikasikan, perlu kita share, perlu kita bagikan praktik baik ini yang tentu saja mudah-mudahan bermanfaat dalam kegiatan pembelajaran untuk guru-guru yang lainnya di dunia pendidikan. Inovasi yang keren, inovasi yang terbarukan, mudah-mudahan bermanfaat untuk dunia pendidikan. Apresiasi tertinggi dari saya, terus semangat, nice. Demikianlah kami paparkan, kami visualkan langkah-langkah penerapan IKN dalam pembelajaran berdiferensiasi untuk memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.